masih proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah, bahwa pada kesempatan yang penuh berkah di hari ini kita dapat sehat walafiat. Oleh karena itu dengan sehat walafiat kita bisa melawan corona, kita bisa melawan apapun, kita bisa beraktivitas dengan nikmat iman dan Islam kita. Oleh karena itu hari ini Bapak akan menyampaikan tentang bersikap demokratis yang tertera di dalam surat Ali Imran ayat 159. Oleh karena itu dari ayat tersebut maka akan kita maknai satu persatu dulu. Fabima, karena kasih sayang atau rahmat Allah, minallah dari Allah. Linta, kamu bersikap lemah lembut lahum kepada mereka. Fadon, kalau berkata kasar atau perkataan kasar. Walidal qalbi, keras hatinya. Lang fadu, niscaya mereka bubar atau menjauh. Min haulik, di hadapanmu atau sekelilingmu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfirlah, dan mintalah ampun. Wasawirhum, dan bermusyawarah dengan mereka. Fil amri, dalam segala urusan. Fa'idha, maka apabila azamta, kamu bertekad bulat. Fatawakal, maka bertawakallah. Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbu, mencintai al-mutawakkilin, orang-orang yang bertawakal. Saudara-saudara yang kami cintai dan yang kami hormati, ayat di atas menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting, seperti yang terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud, sehingga menyebabkan kaum muslimin menderita kekalahan, tetapi Rasulullah tetap lemah lembut dan tidak marah terhadap para pelanggar, bahkan memaafkan dan memohonkan ampun untuk mereka. Seandainya Rasulullah bersikap keras, kasar, tentu mereka akan penuh benci kepada beliau. Dan dalam penggaulan sehari-hari beliau juga senantiasa memberi maaf terhadap orang yang berbuat salah serta mohon ampun kepada Allah SWT terhadap kesalahan-kesalahan mereka. Di samping itu Rasulullah juga senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya tentang hal-hal yang penting, terutama dalam masalah peperangan. Oleh karena itu kaum muslimin patuh terhadap keputusan-keputusan yang diperoleh tersebut, karena merupakan keputusan mereka bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tetap berjuang dengan tekad yang bulat di jalan Allah. Keluhuran budi Rasulullah inilah yang menarik simpati orang lain. Tidak hanya kawan, bahkan lawan pun menjadi tertarik masuk Islam. Saudara-saudara, ayat ini tertera 3 sifat sikap yang secara berurutan disebutkan dan diperintahkan untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah. Yaitu yang pertama lemah lembut, yang kedua tidak kasar, dan yang ketiga tidak berarti keras. Meskipun ayat tersebut berbicara dalam konteks perang Uhud, tetapi esensi sifat-sifat tersebut harus diterapkan oleh setiap muslim, terutama ketika bermusyawarah. Adapun sikap yang harus diambil setelah musyawarah adalah memberi maaf kepada semua peserta musyawarah, apapun bentuk kesalahannya. Jika semua peserta musyawarah bersikap memaafkan, maka terjadi adalah saling memaafkan. Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi sakit hati,
atau dendam yang berkelanjutan di luar musyawarah, baik karena pendapatnya tidak terakomodasi atau karena sifat benci dan pribadi. Oleh karena ini yang sekarang harus kita tonjolkan adalah kasih sayang. Kasih sayang diberikan kepada semua orang. Kasih sayang tidak hanya sesama orang Islam saja, tetapi Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Kasih sayang terhadap lil alamin, alam. Baik makhluk hidup. Ada pri kemanusiaan, pri perbinatangan, dan pri kehewanan. Sehingga tidak hanya karena beda baju saja kemudian perang. Bahkan yang paling menyedihkan adalah yang sekarang terjadi karena perbedaan hanya memahami ayat saja kemudian menyalahkan, mengkafirkan, dan ini tidak perlu terjadi saudara-saudara. Karena itu semua akan membawa malapetaka. Kenapa? Karena orang Islam ini karena ada yang memahami hanya tekstual saja, ada yang kontekstual, sehingga yang terjadi orang tidak mengerti mana itu syariat, mana itu tradisi. Contoh soal kita lihatkan bahwa kalau memakai jubah itu belum tentu orang Islam hebat-hebat. Dulu zaman sahabat Rasulullah di Mekah itu Abu Lahab, Abu Jahal pakai jubah. Tapi di Indonesia kalau bercoba ngerti nih wong Islam, baju koko itu belum tentu Islam yang pakai, karena tidak ada agama itu hanya berbentuknya baju. Karena baju tidak pernah beragama. Kapan baju sholat? Kapan baju melakukan? Tetapi itu karena didesain oleh orang-orang yang kepengen menarik keuntungan. Dan sekarang jualan agama ini paling laku, saudara-saudara. Anak-anakku harus tahu, mereka itu jualan-jualan dengan baju syariah, dengan ini sama syariat, tapi banyak penipuan-penipuan. Ini justru tidak menggambarkan agama Islam, tetapi justru hanya mempolitisasi ajaran Islam. Padahal demokrasi itu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Sebetulnya bosnya itu adalah rakyat. Jadi majikane rakyat, tapi justru kadang-kadang bos iki malah ora duwe, malah rebutan raskin. Tapi abdinya malah sugih-sugih cukup presiden sampai bupati, gubernur dan lain sebagainya. Sehingga tidak melayani, malah minta dilayani. Ini yang terjadi terbalik. Oleh karena itu melalui surat ini maka perlu kita harus bermusyawarah apapun yang terjadi. Oleh karena itu Rasulullah SAW adalah orang yang paling senang bermusyawarah. Rasulullah Abi Hurairah radhiyallahu anhu ma ra'aitu ahada aktsara musyawaratan li ashabihi min Rasulillah. Dari Abu Hurairah ia berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang lebih sering bermusyawarah dengan para sahabat dari Rasulullah. Hadis riwayat Tirmidzi. Berarti Rasulullah tidak pernah bahkan melakukan apa saja bermusyawarah kepada saudaranya, istrinya, keluarganya. Dan ini mengakibatkan apa yang terjadi? Mereka tidak akan saling menyalahkan. Oleh karena itu dalam kehidupan bermusyawarah menjadi sangat penting. Karena satu, permasalahan yang sulit menjadi mudah setelah dipecahkan oleh orang banyak. Lebih-lebih kalau membahas orang yang ahlinya. Kalau bukan ahlinya, idza wusidal amru ila ghairi ahli fangtadiri sa'ah. Jika suatu masalah diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Sekarang terjadi kehancuran agama, kehancuran macam-macam karena menyerahkan sesuatu bukan pada proposinya. Orang ahli agama kadang-kadang bukan ahli agama yang membahas. Kan aneh. Padahal fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah pada ahlinya jikalau kau tidak tahu. Maka kalau terjadi seperti itu salah alamat. Oleh karena biar tidak tersalamat kita serahkan pada ahlinya. Yang kedua, akan terjadi kesepahaman dalam bertindak. Karena apa? Sudah dimusyawarahkan. Maka harus terjadi kesepahaman, bukan kemudian menang-menangi diri atau paling diri paling menang. Kemudian yang ketiga adalah menghindari prasangka yang negatif, terutama masalah yang ada hubungannya dengan orang banyak. Dimusyawarahkan itu biar tidak ada prasangka negatif kita semua. Dan semuanya akan clear, semuanya akan dijelaskan secara detail dan akhirnya menerima. Kemudian yang keempat, melatih diri menerima saran dan kritik orang lain. Nah inilah yang kadang-kadang berat. Menerima, melatih diri, sifat sabar, sifat untuk menerima kritik dari orang lain. Ngeritik itu gampang, tapi menerima kritik, menjalankan kritik itu berat. Oleh karena itu, jangan hanya mengkritik, tapi memberi solusi, kata Jokowi. Kemudian
Yang terakhir adalah berlatih menghargai pendapat orang lain. Karena pendapat orang lain itu ada benarnya juga ada salahnya. Maka karena perbedaan inilah yang mengakibatkan akhirnya orang itu kalau tidak saling memahami akhirnya saling bertentangan. Oleh karena itu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Oleh karena itu di akhir acara ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermohon kepada Allah agar hidup ini menjadi mudah. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan, berikanlah kami hidayah agar hidup kami terarah. Tumbuh suburkan kepada kami sifat amanah agar terhindar dari godaan dan fitnah. Tumbuh suburkan kepada kami sifat untuk senang bersedekah agar semua masalah bisa menjadi mudah, bisa mengatasi masalah tanpa masalah dan penuh berkah. Oleh karena itu, mari bermohon pada Allah berlindung dari kesesatan dan disesatkan, dari kedoliman dan didolimi, dari kebodohan dan dibodohi. Akhir-akhir ini banyak masyarakat dibodohi. Sebenarnya dia tidak bodoh, tapi dibodohi terus-menerus oleh media sosial. Oleh karena itu, mari bermohon pada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan muttaqab. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an askura ni'matakal lati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian dari saya, semoga ada manfaatnya dan kita akan berjumpa kalau pada saat dan gelombang yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.